Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sini kita akan belajar IPA. Materinya itu tentang wujud benda dan sifatnya. Jadi, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, apa itu benda? Benda adalah sesuatu yang bisa menempati ruang dan memiliki massa yang bisa diukur dengan timbangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak-kakak kita itu tentang wujud benda dan sifatnya beserta contoh-contohnya. Silakan. Oke adik-adik, wujud benda yang pertama yaitu benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki kekerasan, bentuk, dan ukuran yang tidak dapat diubah. Nah, sifat-sifat benda padat yaitu yang pertama, bentuk dan besarnya tetap, yang kedua, menempati ruangan, yang ketiga, mempunyai massa atau berat, yang keempat, dapat disentuh dan dipegang, yang kelima, memiliki volume tetap, dan yang keenam, tidak tergantung pada tempatnya. Nah, ini contoh dari benda padat. Ada meja, ada kursi, dan ada buku. Adik-adik semua pasti pernah lihat kan? Benda-benda ini bisa kita temui di sekolah, di rumah, dan di tempat-tempat lainnya. Halo adik-adik, di sini kakak mau menjelaskan tentang benda cair. Nah, jadi pengertian dari benda cair itu adalah benda yang dapat berubah bentuk sesuai dengan bangun atau wadah yang ditempati. Nah, jadi mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena molekul atau partikel pada benda cair itu bisa bergerak dengan bebas. Nah, antar partikel pada benda cair itu tersusun secara padat, namun tidak saling terikat dengan kuat. Walaupun memiliki bentuk yang berubah, volume pada benda cair ini akan tetap sama. Selanjutnya, di sini ada sifat benda cair. Jadi yang pertama, itu ada bentuknya tidak tetap, selalu berubah bentuk wadahnya. Kemudian yang kedua, itu menekan ke segala arah. Sifat yang berikutnya, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Kemudian, permukaan benda cair itu selalu datar. Dan yang terakhir, itu meresap melalui celah-celah kecil. Nah, di sini ada contoh benda cair, yaitu ada air di dalam gelas, dan ada kecap, kemudian ada minyak. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai wujud benda padat, benda cair, dan yang kali ini kita akan membahas mengenai salah satu wujud benda yang terakhir, yaitu benda gas. Mungkin teman-teman ketika mendengar kata gas yang terlintas di pikiran teman-teman semua, mungkin akan berpikir dengan gas yang digunakan untuk memasak di kompor, ataupun teman-teman akan terlintas tentang terkait dengan gas itu adalah oksigen. Nah, sebenarnya yang dimaksud dari benda gas itu adalah wujud zat benda yang tidak dapat kita sentuh atau kita pegang, dan sebagian itu ada yang bisa dilihat dan juga tidak bisa dilihat. Serta benda gas ini mempunyai volume dan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih mengenai pengertian benda gas. Selanjutnya, suatu benda itu bisa dikategorikan termasuk benda gas atau tidak ketika benda itu memenuhi sifat-sifat dari benda gas itu sendiri. Nah, apa aja sih mengenai sifat-sifat benda gas itu? Yang pertama, benda gas itu bentuk dan volumenya akan berubah mengikuti sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, benda gas ini akan menyebar ke segala arah ruangan yang ditempatinya. Maksudnya itu, nih contohnya, misalnya ketika ibu kita lagi masak nih di dapur, pasti aroma masakannya itu akan menyebar ke seluruh ruangan yang ada di rumah kita. Jadi itulah yang dimaksud dengan bahwa gas itu bisa menyebar ke segala arah ruangan. Dan yang ketiga nih, mengenai sifat benda gas yang itu adalah ada di segala tempat. Nah, tempat teman-teman sekarang duduk atau berdiri, teman-teman akan
tetap bernafas kan nih. Nah, kita bernafas menggunakan oksigen, dan oksigen ini adalah salah satu contoh dari benda gas yang ada di segala tempat. Next. Tadi kita udah bahas mengenai sifatnya, udah bahas mengenai pengertian benda gas. Nah, sekarang mengenai contoh benda gas. Apa aja sih sebenarnya jadi bisa dikategorikan benda gas? Nah, yang pertama itu balon. Maksudnya itu bukan balonnya yang berbentuk gas, tapi isi atau isi dari balon itu yang mengisi balon sehingga balon itu bisa ngembang, itu yang disebut dengan gas, yaitu isi dari balon itu adalah gas helium. Lalu ada, bisa teman-teman lihat asap, misalnya nih dari pabrik itu kan dia mengeluarkan asap dari proses yang dilakukannya tadi nih, pembuatan barang atau apa. Nah, asap-asap yang dikeluarkannya ini, itulah yang termasuk salah satu contoh dari gas. Selain helium dan asap, ada contoh lainnya, seperti yang sudah disebutin tadi, ada oksigen, lalu angin, karbon dioksida, dan juga karbon monoksida. Nah, itulah contoh-contoh dari benda gas, dan untuk contoh-contoh benda gas ini bisa lebih teman-teman eksplor lagi di sekitar teman-teman, tidak terbatas dari contoh-contoh yang disajikan sekarang. Halo adik-adik sekalian, kali ini kakak akan menjelaskan bentuk dari benda padat, yaitu bentuk dari benda padat yaitu buku. Buku ini merupakan bentuk benda padat. Selanjutnya kakak akan menjelaskan bentuk benda cair, yaitu air di dalam gelas. Kelihatan nggak? Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Oke, sebelumnya kita nyanyikan dulu wujud benda supaya adik-adik mudah menghafal wujud benda dan sifatnya. Silakan. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Wujud Benda. Ikutin ya. Wujud benda ada 3, benda padat, cair, dan gas. Padat bentuk ukuran tetap, gas menempati ruang. Benda cair berubah-ubah, oi, sifat sesuai wadahnya. Itulah wujud benda di lingkungan sekitar kita. Sekali lagi ya. Benda ada 3, benda padat, cair, dan gas. Padat bentuk ukuran tetap, gas menempati ruang. Benda cair berubah-ubah, oi, sifat sesuai wadahnya. Itulah wujud benda di lingkungan sekitar kita. Sebelum dari kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang disampaikan kakaknya tadi bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Itu tadi materi tentang wujud benda dan sifatnya beserta contohnya. Semoga ilmu yang kakak-kakak sampaikan tadi bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.